Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman atau sharing ke kalian tentang tips menjaga baby. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, di sini saya yang majikan terakhir ini ya, alhamdulillah saya itu ada job menjaga baby yang baru lahir ya. Sebenarnya waktu saya datang pertama kali, yaitu saya sudah ada momongan yang besar berusia 2 tahun ya. Terus dalam waktu anak saya yang pertama ini sudah umur 5 tahun, majikan saya itu akhirnya ada lagi anak yang kedua, dan di situ ada pengalaman menjaga baby, dan dari sini saya mau sharing ke kalian sebenarnya gimana sih cara menjaga baby yang baik itu, terus agar majikan itu suka dengan kita kayak gitu ya. Di sini saya akan bercerita ke kalian semuanya. Oke. Sebenarnya begini teman-teman, kalau menjaga baby itu ya, kita itu harus mencintai baby itu. Kalau kita sendiri nggak suka dengan anak kecil ya, kita itu merasa benci banget dengan anak kecil, kita nggak suka ya kayak gitu. Akhirnya apa? Kita nggak suka dengan job itu tadi ya, seperti itu. Apalagi yang masih single-single ya, yang belum nikah itu biasanya kan belum ada pengalaman menjaga anak. Nah seperti itu biasanya kalau buat yang masih single itu ini ya sangatlah susah untuk beradaptasi ya. Kalau seperti saya sendiri, saya sudah sebagai ibu ya, saya sudah ada anak ya, tapi di sini jadi menurut saya wajar ya, hal biasa ya. Terus kalau menjaga baby ini teman-teman, yang paling penting kalau kalian ingin memegang baby ya, usahakan kalian itu harus cuci tangan dulu ya, karena majikan itu ada yang nggak suka kalau tiba-tiba kalian dari mana saja ya itu langsung ngambil baby tanpa cuci tangan. Itu majikan nggak suka, majikan bisa marah ya. Terus biasakan pokoknya itu harus cuci tangan sebelum megang si baby ya, karena yang namanya baby itu sangat sensitif sekali, seperti itu. Nah terus biasanya nih ya, kalau ada baby itu biasanya kalian akan dibawa keluar ya, dibawa jalan-jalan, seumpamanya babynya mau pergi kemana saja kalian juga dibawa, seperti itu ya. Akan tetapi ada juga yang tidak dibawa, seperti saya sendiri, saya ini tidak pernah dibawa kemana-mana. Justru saya suka ya teman-teman, daripada dibawa kemana-mana itu kalau menurut saya itu malah pusing. Karena apa? Karena saya itu sebenarnya jujur saja nggak suka yang namanya jalan-jalan ya. Saya itu suka di rumah, bersih-bersih rumah ya. Selepas membersihkan rumah saya bisa istirahat, seperti itu ya. Nanti bersihkan rumah, terus gosok baju, terus selepas itu saya bisa istirahat sebentar sambil nunggu majikan datang. Kalau menjaga baby itu ya sebenarnya teman-teman, itu tergantung dari diri kita sendiri. Yang penting diri kita itu benar suka sama anaknya ya, karena kita di sini harus sadar ya teman-teman, kita digaji, jadi kita harus mempunyai rasa tanggung jawab ya, seperti itu. Terus yang nggak enaknya nih teman-teman, seumpama ya babynya itu tiap malam tidur sama kita. Nah dari situ itu yang akan membuat kita itu merasa capek banget ya. Sudah malamnya kita tidur sama baby, terus di siang harinya kita masih buat kerja ya. Seumpama majikannya itu pengertian ngasih kita jam istirahat di waktu siang hari, itu nggak apa-apa ya. Akan tetapi kalau majikan itu nggak ngasih jam istirahat kita di waktu siang hari, itu yang bisa bikin kita itu menjadi sangat-sangat capek sekali, dan berakibat apa teman-teman? Akhirnya kita itu nggak suka dengan anaknya, apalagi kalau babynya rewel ya, selalu nangis terus. Itu ada ya teman-teman, baby itu sudah kenyang, walaupun sudah kenyang itu nangis terus ya. Biasanya nih teman-teman, yang namanya baby kan belum bisa ngomong, itu biasanya kalau nangis itu biasanya pampasnya itu minta diganti, atau juga bisa perutnya kembung atau kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian itu harus tahu. Jadi
di sini itu pengalaman saya sendiri seperti itu. Kalau bayinya itu nangis terus itu mintanya digendong terus selepas digendong nanti kalau udah lama kayak gitu nanti lama-lama nanti bisa tidur sendiri seperti itu ya teman-teman. Terus kalau bayinya itu tidur itu biasanya ya teman-teman, kalian itu harus seperti ini, kalian buat kerjanya itu jangan keras-keras karena yang namanya baby itu sangat sensitif sekali ya. Dengar suara yang keras sedikit nanti babynya sudah bangun, jadi nanti kalian nggak bisa bikin kerja. Biasanya yang majikannya meninggalkan babynya sama kita ya kayak gitu, biasanya itu di rumah itu dipasangin CCTV. Jadi kalian jangan kaget ya teman-teman, CCTV itu karena buat majikan juga penting karena untuk melindungi anaknya tadi ya, karena yang namanya majikan sudah menggaji kita, itu pastinya majikan menginginkan anaknya itu dalam keadaan selamat walaupun sudah dikasihkan sama pembantunya ya. Walaupun majikan sudah percaya sama pembantunya, yang namanya majikan tetap akan pasang CCTV seperti itu. Nggak bakalan yang namanya majikan itu nggak akan pasang CCTV ya. Orang dua-duanya itu sudah pergi ke kantor itu pasti ada CCTV. Kalian harus hati-hati walaupun CCTV-nya itu nggak umpamanya ya nggak diperlihatkan ke kalian, pasti itu ada CCTV tersembunyi di rumah kalian. Karena yang saya lihat dari teman-teman saya sebelumnya itu dia nggak tahu teman-teman ya, kejadian yang sangat tragis ya. CCTV-nya itu CCTV tersembunyi dan teman saya melakukan perbuatan yang di luar dugaan. Akhirnya apa? Tertangkap dan akhirnya kena blacklist ya, seperti itu. Jadi buat kalian yang mau kerja masuk ke Singapura, hati-hati saja. Bukan hanya CCTV yang ditongolkan saja ya, yang ada besar kayak gitu, tapi ada juga CCTV yang tersembunyi. Jadi kita nggak tahu, cuma majikan saja yang tahu. Jadi kita harus tetap waspada dan hati-hati. Ingatlah teman-teman bahwa kita bekerja itu sudah digaji. Terus kita bekerja ibaratkan kita itu ibadah ya. Kalau kita menjalankannya dengan rasa ikhlas tulus ya, insya Allah nanti Allah yang membalasnya ya. Walaupun kita itu bekerja ini dalam keadaan capek ya, sudah benar-benar capek banget, tapi niatkan dengan rasa ikhlas, nanti insya Allah Allah yang membalasnya, seperti itu ya. Jangan sampai kalian nanti kalau sudah capek-capek terus anaknya anak majikan terus dibikin seenaknya sendiri, terus main tangan kayak gitu. Jangan sampai ya teman-teman. Istighfar ya, perbanyak doa. Semoga perjalanan kita bekerja di luar negeri ini dilancarkan ya, kayak gitu. Semua majikan baik sama kita kayak gitu. Pokoknya berdoanya yang baik-baik ya. Seumpamanya ya majikan itu pergi kerja kayak gitu ya, kalian ngomong seumpama kalian itu merasa capek banget, malam kita sudah mengasuh baby, terus siangnya kerja ngasuh baby lagi, ngomong sama majikan seumpama di siang hari saya minta tidur 15 menit atau 10 menit, boleh apa enggak. Nah kayak gitu ngomong saja sama majikan daripada menjadi masalah ya, karena yang namanya menjaga baby itu nggak mudah teman-teman ya. Setiap 1 jam sekali, kadang 30 menit sekali itu bayinya nangis ya, minta dibikinin susu atau minta diganti popoknya, seperti itu. Itu pengalaman saya sendiri, karena walaupun saya di sini ya malamnya itu nggak sama bayinya ya, tapi saya itu tahu, saya mendengar karena kita tidurnya di satu rumah ya. Yang di majikan terakhir ini teman-teman, itu saya ada baby baru lahir ya, maksudnya majikan saya. Terus tapi alhamdulillah malamnya itu yang menjaga itu majikan saya sendiri, bukan saya. Jadi saya itu paham kalau siang hari itu memang majikan saya itu tidur ya, karena malamnya kurang tidur kayak gitu. Jadi ya kita harus ngerti yang namanya orang menjaga baby ya, seperti itu, resikonya kurang tidur ya. Jadi kalian semua harus benar-benar siap, yang namanya menjaga baby memang kurang istirahat ya. Kalau kalian merasa ini ya terbebani, ngomong saja sama majikan minta istirahat siang 10 atau 15 menit ya, kayak gitu diperbincangkan baik-baik dengan majikan. Pasti majikan kalian bakal ngerti kok ya teman-teman. Nah seperti itu tipsnya menjaga baby agar babynya itu tetap
seneng sama kita ya. Jadi kalau babynya nangis segera digendong ya kayak gitu. Kalau nanti babynya mau tidur dipuk-puk teman-teman, dipuk-puk yang itu pas pantatnya itu, nanti biar dia terlatih tertidur kayak gitu. Jangan dibiasakan digendong ya teman-teman. Kalau dibiasakan digendong, nanti yang susah kita sendiri, kita nggak akan bisa bikin kerja seperti itu. Jadi susah, selalu digendong, jadi kebiasaan. Kalau bisa itu ditidurkan di kasur, dikasih susu, terus sambil dipuk-puk ya. Itu agar babynya itu terbiasa tidurnya di atas kasur. Jangan dibiasakan digendong, nanti kebiasaan jadi kita sendiri yang keteteran akhirnya teman-teman. Akhirnya kita nggak bisa bikin kerja, selalu gendong-gendong bayi. Terus nanti majikan pulang dari kantor, kerjaan kita nggak beres, kita yang dapat marah seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya ini kalau majikannya pergi ke kantor semua, itu biasanya dapat pesan ya dari majikan, nanti kalau bayinya sudah tidur kamu bisa bikin kerja ini itu seperti itu ya. Itu biasanya ada majikan yang seperti itu, tapi ada juga sih majikan yang mengingatkan kamu khusus jaga bayi aja, nanti kalau soal pekerjaan rumah nanti saja kalau saya sudah pulang dari kantor. Nah, bermacam-macam ya yang namanya majikan itu, menyarankan kita untuk bekerja di rumah majikan itu bermacam-macam caranya ya, seperti itu tadi. Nah teman-teman, seperti inilah sharing saya ya tentang tips menjaga baby. Semoga dari sini kalian semua mendapatkan gambaran ya, bahwa yang namanya menjaga baby ya seperti ini tadi. Yang pasti itu kurang istirahat, kurang tidur, tapi kalian juga harus siap karena kita di sini sudah digaji, sudah dibayar sama majikan ya. So saya doakan semoga teman-teman saya semuanya yang masih proses yang ada di Indonesia, semoga semuanya segera terbang ke Singapura karena Singapura sudah dibuka ya teman-teman. Oke, so saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Oke, bye bye.